Halo semuanya, hari ini kita akan memulai Flutter Session 8 di mana kita akan mencoba untuk buat project baru. Hari ini kita bakal fokus ke UI sama layouting. Jadi ini saya udah mencari salah satu desain Figma. Kita bakal coba bikin layar seperti ini 3. Jadi di sini ada aplikasi belanja. Di sini kita punya home screen, di mana ada button navigation, habis itu ada carousel, ada kategori sama special deals. Nanti kalau kategori dipencet, kita akan pindah ke halaman berikutnya, di mana ini nampilin item-itemnya. Terus kalau dipencet, salah satu itemnya akan muncul ke halaman detail items, kayak yang di sini. Jadi hari ini kita bakal fokus kepada layouting sama UI-nya dulu. Jadi belum termasuk logic-logicnya ya. Oke, jadi ini udah ada satu file yang saya bikin tadi. Buat teman-teman yang belum tahu cara bikinnya, itu kalian bisa ke code, abis itu view, command palette, terus pencet aja new project. Nanti Flutter akan mengenerate seperti ini. Terus di project ini saya udah mendownload Flutter_SVG dan carousel_slider. Flutter SVG ini berguna biar kita bisa nampilin SVG untuk icons. Terus kalau carousel slider itu berguna untuk membuat carousel seperti ini. Untuk yang bagian ini. Oke, setelah itu saya bikin satu folder namanya assets. Di folder ini kita bikin file yang berisi aset-aset kita. Contohnya seperti ini, ada logo sama banner 1. Jadi kita membuat masing-masing constant yang berisi di kelas aset ini. Jadi ini file path-nya di dalam project Flutter kita. Kita tinggal samain aja, masukin satu-satu. Habis itu kita tambahin di pubspec YAML kita di bagian ini, assets. Itu kita masukin satu-satu. Oke, jadi kita harus masukin ini semua dulu. Kayak contoh di sini. Oke, ini barusan saya udah lengkapin untuk seluruh aset yang kita butuhin. Nah, jangan lupa format PNG sama SVG ini juga harus sesuai ya sama yang di sini. Nextnya itu dimasukin ke assets. Ini juga harus sesuai, kalau nggak akan kebaca sama Flutternya. Oke, buat teman-teman yang belum pernah, ini cara ekspor dari Figma itu kita pencet aja logonya. Habis itu akan muncul kayak gini di bagian desain, kita ke paling bawah. Di export itu kalau saran saya untuk icon-icon kita pakai SVG. Kalau untuk gambar kita pakai PNG. Nah, udah pencet kayak gini, kita tinggal pencet export. Lalu nanti kita di Finder kita masukin ke project Flutter kita. Untuk PNG caranya sama juga, tapi saran saya kita pakai yang 4 kali. Itu agar hasilnya lebih bagus. Oke. Jadi kita udah punya tampilan yang dari Flutter kayak gini.
di main.dart. Ini semua bisa kita hapus saja. Kita coba hapusin dulu biar rapi. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, di desain Figma kita itu, kita mau coba status barnya tidak berwarna ya. Kalau kita lihat di sini status bar punya color, shadow color, background color, sama foreground. Kita coba aja kasih background color. Ini nggak bisa, coba kita hapus. Oh, ternyata harus di restart ya tadi. Ini seharusnya background color aja sih. Kita ubah jadi white, dia bakalan putih. Kalau dilihat sih di sini kita nggak butuh ya app bar sama sekali, jadi bisa kita hapus saja. Oke, jadi di sini udah putih bersih ya. Terus nextnya itu kita mau bikin layar ini dulu. Oke. Karena di sini kita punya 3 screen, biar rapi kita bikin folder yang namanya page. Di sini kita bikin home, start,
kategoris, dan details. Oke, karena di sini udah ada widgets ini, jadi kita bakal ubah namanya menjadi home page. Terus biar lebih rapi, kita pindahin ini ke masing-masing file. Oke. Di sini bakal error karena kita belum import materials. Oke. Terus di sini kita juga harus import Oke, jadi pertama-tama kita bakal coba bikin bottom navigation ini. Bottom navigation ini udah disediain sama Flutter. Kalau dulu kita pernah bahas juga. Nah, ini di dokumentasinya udah ada contoh code-nya, jadi kita bisa ikutin persis, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Di sini kita bisa copy aja ya dari bagian sini. Terus kita juga harus copy bagian ini. Ininya kita hapus saja. Sama terakhir kita butuh state ini. Oke, ini langsung muncul. Udah ada 3. Next kita bakal coba ubah iconnya. Karena di sini nggak butuh label, kita coba hapus saja. Ternyata dia error karena navigation bar item ini butuh label. Nah, kalau kita lihat di sini propertinya ada show selected labels sama show unselected labels. Kita coba kasih dua-duanya false. Nah, dia langsung hilang. Next, kita bikin ini biar ada 4. Oke.
labelnya karena error ya kalau nggak ada, jadi kita harus diemin aja. Oke, nextnya itu kita coba pakai logo yang udah kita ekspor dari Figma. Karena nama kelas kita tadi assets ini, jadi kita panggil assets dot nextnya itu oke, di sini belum ada. Mungkin kita coba masukin ini. Nah, dia masih error karena kita perlu pakai ini kalau formatnya itu SVG. Jadi di sini kita pakai seperti ini. Coba import. Oke, tadi errornya karena ada const tadi. Oke, setelah kita restart, di sini kita bisa lihat ikonnya udah berubah. Tapi karena kita nggak mau pakai icon ini ya, jadi kita pakai yang dari Flutter aja mungkin ya. Oke, kita bakal taruh card ini di ketiga. Oke, seperti itu.
Terus di sini kita bisa kasih unselected item color. Di sini kita kasih abu-abu aja. Oke, ini biar kita seragam, kita pakai yang dari Flutter aja. Oke, mungkin kita pakai ini dulu, terus kita ganti selected item color-nya. Oke. Next, kita bakal nyesuaiin gambar hijau yang di belakang ini. Di sini kita bisa hapus karena kita nggak pakai. Jadi kayak gini aja. Oke, nextnya kita bakal pakai di body ini. Kita bakal pakai widget stack.
Oke, jadi untuk layouting di sini kita bakal ngebagi ini ke dalam kolom. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Berarti kita bikin seperti ini. Oke, kenapa kita pakai stack itu? Biar kita bisa bikin tampilan yang kayak gini. Di belakangnya itu ada warna hijaunya. Sini kita coba kasih Oke, mungkin kita mau cocokin juga ya warnanya. Kita cari dulu ini. Nah, kalau kita lihat itu di Figma ini bentuknya oval ya. Jadi dia oval biasa yang dibikin ada border radiusnya. Sini kita coba kasih Nah, untuk UI itu kita punya media query. Di sini kita punya media query itu suatu tools biar kita bisa tahu ukuran lebar screen handphone kita. Jadi hasilnya akan dinamis. Di sini cara pakainya kita seperti ini. Di sini pun kita bisa kasih untuk height-nya. Mungkin kita mau sepertiganya. Oke, next kita kasih
kita cari. Oke, kita di sini dikasih warning ke colornya itu harus di dalam decoration. Kita restart lagi. Nah, dia akan jadi bulat seperti itu. Tapi mungkin kita mau bikin oval ya. Kita coba width-nya kali. Oke, nggak bisa. Nah, di sini kita juga bisa ganti ke only. Only ini kita bisa kasih border radiusnya beda-beda ya, setiap sudut. Jadi ada bottom left sama bottom right. Oh, di sini kita harus pakai satuan radius ternyata. Di sini udah bisa. Terus kalau kita lihat radius ini punya elliptical. Ada X sama Y. Nah, jadi kita bisa mainin elliptical ini biar hasilnya mirip sama di sini. Mungkin X-nya kita kecilin.
Oke, jadi hasilnya udah cukup mirip. Sekarang kita mau coba pakai warna sesuai Figma. Oke, jadi salah satu cara untuk masukin warnanya itu biar rapi, kita bikin kelas my color. Nah, jadi kita bisa masukin color from RGBO. RGBO ini RGB biasa tapi ada opacity-nya. Oke, jadi dari Figma kita bisa di sini kita bisa cek RGB-nya. Seperti ini. Di sini dianjurin kita depannya besar. Nextnya kita sekalian bikin satu lagi warna, itu warna primary di sini. Oke, jadi karena warnanya sama berarti kita nggak butuh. Terus kita balik ke home. Di sini kita tinggal ganti ke my color. Oke, warnanya udah keganti. Next kita bikin kolom yang isinya bagian atas ini. Sini kita pakai main axis alignment yang center biar dia ke tengah. Ini harusnya cross. Kita kasih
Oke, sekarang kita tambahin untuk keyboardnya. Di Flutter kita biasa pakai text field. Ini kalau dilihat sebenarnya udah ada kursornya, tapi karena decorationnya 0 jadi belum kelihatan. Nanti kita bikin backgroundnya putih gitu. Oke, karena kita butuh ada iconnya, berarti kita pakai stack. Di sini kita ubah jadi children, terus kasih kurung kotak. Dia sebenarnya kelihatan, tapi karena warnanya putih jadi nggak kelihatan. Oke. Terus kita layouting dulu, jadi nggak usah terlalu rapi-rapi awalnya. Oh, ini udah. Harusnya kayak gini. Jadi coba kita kasih width untuk kontainernya. Nah, jadi untuk text field ini dia width-nya bakal sebesar mungkin, makanya tadi error. Jadi kita harus kasih kontainernya itu width. Oke, kita diemin dulu.
Jadi kita coba rapihin bagian atasnya dulu, mulai dari paling atas ya. Jadi kita biasa ngerapihin pakai padding aja ya. Terus di sini ada yang edge insets only, ada yang symmetric. Kalau symmetric itu buat yang kiri kanan atau atas bawah. Bisa juga kita pakai only, terus left right sama top bottom. Kalau beda itu ya, atas 20 misalnya, bawahnya 30. Oke, terus untuk T-row kita pakai main axis alignment yang between. Between ini dia bikin jarak di setiap widgets, di setiap childnya bakal sama. Terus widthnya kita ganti biar dinamis. Untuk yang kayak gini kita bisa kasih size box, terus kita kasih width, jadi ada jarak sedikit di sini, di tengah-tengah gitu. Oke, next kita kasih kalau di Figma biasa kita untuk font size kita ikutin dari Figma. Jadi di sini 12, terus regular. Jadi tinggal style, kita kasih text style, terus kasih warna putih sama font size 12 tadi.
Terus kalau ini 12 juga tapi dia bold. Kalau bold kita tinggal kasih font weight di situ, font weight dot bold. Oke. Nah, jangan lupa untuk semua aset kita kasih size-nya biar seragam. Misalnya di sini kita ikutin width height-nya itu kita bikin 20 semua. Nah, ini biru-biru kita hilanginnya dengan cara kasih cons di depannya, karena isi dari widgetnya itu akan selalu tetap. Oke, next ini carousel sebenarnya kita bisa pakai list view aja. Caranya kayak gini, list view, terus kita kasih children. Terus karena kita maunya horizontal, kita kasih scroll direction terus axis dot horizontal. Di sini kita bisa kasih childnya image. Di sini lupa dot asetnya. Oke. Di sini baiknya kita kasih container, kita kasih height di sini. Terus karena kita image-nya cuma punya satu, jadi kita copy aja. Oke. Di sini juga kita jangan lupa kasih width sama height. Untuk width sebaiknya kita pakai media query ini, karena layar setiap handphone bisa beda-beda ya. Terus kita
maunya ngikutin ukuran layar. Terus kita kira-kira di sini dia ada gap karena kita kasih height di kontainernya. Kalau kita push, berarti kita coba gedein dulu ya heightnya. Kalau kita lagi nggak yakin sama layoutnya, kita kasih warna biasanya. Jadi kita bisa ngeliat si kontainer ini ukurannya segimana. Nah, ini kan terlalu besar. Kita kecilin. Terus untuk gambar kita kasih scale biar width sama height-nya bisa nyesuaiin. Oke, terus ini seharusnya nggak ada jarak sih. Coba kita kasih kontainer.
Oke, untuk yang ini kita diemin dulu ya biar gak terlalu lama. Kita lanjut ke bagian ini. Ini karena kita baru UI, kita bisa bikin pakai container biasa. Kita bikin row. Oke, di sini udah muncul. Tinggal kita bikin jadi banyak. Oke, di sini karena warnanya beda, kita bisa pakai langsung caranya. Kita pakai color from RGBO. Terus kita masukin aja dua. Ini salah satu cara buat masukin warna. Terus jangan lupa kita kasih oke, tinggal kita bikin satu lagi yang warna hijau. Terus kita width-nya kasih yang lebih besar. Oke, tinggal kita kasih padding biar rata kirinya. Oke, lanjut, tinggal bagian bawahnya. Untuk
tampilan yang ini bisa kita pakai list view. Jadi list view itu kayak yang tadi di atas. Nah, kalau untuk udah pakai data dari API, kita bisa pakai list view builder. Tapi karena masih static di sini, kita ikutin dulu. Untuk ini jangan lupa kita kasih shrink wrap biasanya. Oke, jadi ini kita udah bikin satu. Nah, untuk semua tampilan kayak gini, itu sebaiknya kita bikin widgets. Karena untuk jadi banyak, kita nggak perlu coding sebanyak tadi. Jadi kita bikin widget kategori card, misalnya seperti ini. Terus kita tambahin return, terus space,
code yang tadi. Nah, di sini kita bisa masukin parameter, yaitu di sini image dan text. Jadi saat kita pakai widget sini, kita tinggal kasih image sama teksnya. Oh sorry, seharusnya ini tetap di sini ya. Oke, jadi kayak gini. Terus tadi kita masukin gambar assets. Sama teksnya widget tables. Nah, jadi kalau kita mau bikin beberapa, kita bisa panggil widgetsnya berulang kali gitu. Contohnya jadi kayak gini. Oke, terus biar lebih rapi kita harus kasih jarak. Salah, seharusnya kita kasih di sini. Kayak gini. Oke, kalau di sini kita kasih untuk verticalnya. Terus kita tinggal samain sama yang di Figma. Nah, ternyata setelah kita ubah, dia size-nya berubah ya. Nah, itu karena kita di sini nggak kasih size untuk teksnya. Jadi sebaiknya
kolom ini dibungkus oleh container, terus kita kasih width yang tetap. Nah, karena di sini ada satu contoh yang dua line, maka di sini kita harus kasih ruang lebih kayak gini. Nah, terus kita harus rapihin lagi ya kolom ini jadi ke center. Yang cross alignment. Oke, kayak gini. Oke, teman-teman, karena durasi videonya kita masih panjang, jadi saya akan coba coding dulu sampai selesai. Nanti setelah ini akan dibahas secara singkat. Oke, ini saya sudah kelarin semuanya. Jadi kalau di sini kita pakai container, terus kasih warna sama height 1. Di sini 2, sama ya, kurang lebih list view sama teks biasa. Yang mau ditekenin di sini itu kita pakai gesture detector. Ini itu widgets yang bisa nerima komen, salah satunya on tab. Jadi pas kita pencet, kita pindah halaman. Contohnya, nah, di sini untuk layout sama di sini pakai row biasa, terus pakai list view. Terus yang beda mungkin di sini. Di sini sekilas ini kayak list view, tapi kita pengennya dia itemnya dari kiri ke sini, ke sini, sini. Jadi bukan lurus atau ke samping. Nah, untuk widgets yang seperti ini, di sini kita pakai yang namanya grid view count. Jadi ini sangat berguna ya. Jadi dia langsung layout sendiri, kita tinggal kasih satu list item. Untuk di sini sama, kurang lebih kayak di halaman sebelumnya. Oke, dan yang halaman terakhir itu details page. Jadi di details page itu di sini kita bisa ngeliat kalau gambarnya itu sampai bawah ya. Nah, jadi kita harus pakai stack. Ini gambar yang wortel di atas. Terus ini untuk buttonsnya. Oke. Sama ini untuk bulatan ini. Sisanya itu masih sama. Ini pakai kolom, terus teks lagi. Di sini ada list view. Sama ini container biasa, tapi belum dibikin gesture detectornya gitu. Nah, untuk di sini kita bisa pakai gesture detector juga, tapi kita pakai dot pop. Nah, di sini kita navigator dot pop context. Jadi saat dipencet kita balik ke halaman ini gitu. Nah, jadi untuk layouting sama UI itu kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dirapi-rapihin lagi. Yang penting kita paham kapan pakai row, terus kapan pakai kolom, terus tinggal kita mainin seperti width, height, sama margin, padding, main axis, sama kita tahu widget apa yang mau kita pakai.
gitu. Jadi karena videonya udah cukup panjang, mungkin sampai sini. Ini bakal jadi bootcamp terakhir juga dari saya. Jadi semoga ilmu Flutter ini bisa kalian pakai di masa depan. Oke. Terus jangan lupa teman-teman scan barcode-nya, terus isi formnya biar terabsensi. Oke. Sekian bootcamp hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan memahaminya.